mendasar. Dan Yesus Kristus berkata kepada dunia yang sudah lelah dan letih ini, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup, saudara. Ini yang pertama, saudara. Sekarang yang kedua, pernyataan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6 ini, itu adalah satu klaim mutlak bagi mereka yang ragu-ragu, saudara. Kalau saudara-saudara baca dan teliti ayat ini, saudara, klaim Yesus Kristus dalam Yohanes 14 ini muncul sebagai jawaban daripada pernyataan atau pertanyaan daripada Thomas. Kita dapat membacanya di dalam ayat yang kelima. Di sana dikatakan, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Maka ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Thomas bertanya kepada Tuhan. Tuhan memberikan satu klaim yang saya kira melampaui apa yang seharusnya diharapkan oleh Thomas, saudara. Dan saudara-saudara, siapakah Thomas ini? Di bagian akhir daripada Injil Yohanes ini dijelaskan kepada kita sifat asli daripada Thomas. Sifatnya yang penuh dengan keraguan-raguan. Ketika Yesus sudah bangkit, saudara, semua murid-murid yang lain sudah melihat Yesus yang bangkit itu, kecuali Thomas. Lalu suatu saat ketika mereka berkumpul, murid-murid berkata kepada Thomas, kami sudah melihat Tuhan. Dia sudah betul-betul bangkit. Thomas berkata apa? Aku tidak percaya. Kalau aku belum cucukkan jariku ini ke lambungnya yang sudah ditombak dan meletakkan jariku ke tangannya yang sudah dipaku, saya tidak akan percaya kecuali saya melihat. Tapi bagi orang yang peragu seperti Thomas, Tuhan menyediakan satu waktu khusus. Ketika seluruh murid berkumpul dalam satu ruangan tertutup, tiba-tiba Yesus masuk ke dalamnya, lalu menyatakan diri kepada Thomas, Thomas, mari bawa sekarang jarimu, tanganmu, cucukkan ke lambungku, letakkan di dalam tanganku yang sudah dipaku. Saudara, Yesus secara khusus datang kepada Thomas dan memberikan keyakinan yang pasti, yang bersifat mutlak kepada si peragu, yaitu Thomas. Dan Tuhan jauh-jauh sebelumnya sudah tahu mengenai hal ini. Sebelum dia bangkit dari kematian, di awal, di bagian yang sangat dini sekali, Yesus Kristus sudah memberikan klaim ini kepada Thomas sebelum Thomas ragu-ragu akan kebangkitan Tuhan. Yohanes 14 ayat 6. Thomas bertanya kepada Tuhan. Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan saudara-saudara, menurut tradisi gereja, Thomas si peragu ini setelah sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus sejak Pentakosta, setelah semua rasul-rasul berserak ke berbagai belahan dunia untuk pergi memberitakan Injil, menurut tradisi gereja mengatakan Thomas pergi ke India dan mati di sana karena nama Yesus Kristus. Ravi Zacharias berkata, saudara tahu tidak, di India, orang India mempunyai dewa atau Allah yang begitu banyak, ribuan daripada dewa-dewa mereka, saudara. Dan di dalam dunia dengan begitu banyak dewa, sah bagi engkau mengatakan ada banyak Tuhan, ada banyak jalan, ada banyak dewa, ada banyak penyelamat. Di dalam dunia yang semacam ini, yang bersifat relatif, yang tidak menerima kemutlakan, yaitu bahwa Allah hanya satu-satunya, tidak ada yang lain. Thomas si peragu tadi diutus oleh Tuhan untuk mati di sana, saudara. Tuhan memberikan satu jawaban yang bersifat tuntas, bersifat mutlak kepada dunia yang meragu-ragukan keberadaan Tuhan, yang meragu-ragukan bahwa Yesus adalah
satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Siapakah yang ragu? Mari datang kepada Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Orang ateis tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Ateis dogmatis, saudara, yang sungguh-sungguh terima secara doktrinal, secara dogma bahwa Tuhan tidak ada, mereka tidak berani memutlakkan keyakinan mereka. Karena kalau mereka berani memutlakkan keyakinan mereka, maka kita bisa bertanya kepada mereka, kau berkata Tuhan tidak ada, di mana-mana tidak ada Tuhan. Kau sudah naik ke bulan dan lihat di sana, periksa di sana? Sudah pernah naik ke matahari? Sudah menyelidiki galaksi-galaksi? Sudah menyelam di dasar lautan yang paling dalam? Dan engkau betul-betul tidak menemukan Tuhan? Mereka tidak berani jawab, saudara. Maka ateisme dogmatis perlahan ditinggalkan orang. Mengapa ditinggalkan orang? Karena mereka takut diserang. Ya, kalau seorang datang dan begitu yakin, saya percaya tidak ada Tuhan, betul-betul tidak ada Tuhan, mestinya dia sudah harus menyelidiki seluruh alam semesta ini, menyelidiki apa yang ada di atas, menyelidiki apa yang berada di dalam bumi. Semua, tidak ada satu inci pun yang tidak diselidiki. Barulah mereka boleh berhak mengklaim tidak ada Tuhan. Tapi ternyata orang yang menyatakan demikian belum pernah naik ke bulan, belum pernah pergi ke matahari, belum pernah menyelam ke dalam dasar bumi, masuk ke dalam dasar bumi, saudara. Maka mereka takut dan tidak berani mengklaim secara mutlak bahwa Tuhan tidak ada. Lalu ateisme itu ya beralih kepada yang namanya ateisme skeptis. Ateisme skeptis berkata apa, saudara? Karena saya tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada, maka saya tidak percaya Tuhan. Kalau ada bukti bahwa Tuhan itu ada, maka saya baru percaya. Karena tidak ada bukti bahwa Tuhan itu ada yang cukup meyakinkan saya, maka saya tidak percaya Tuhan. Saudara-saudara, untuk orang yang demikian ya, sebetulnya Tuhan sudah memberikan begitu banyak gambaran di dalam alam semesta ini. Ada banyak hal yang saudara tidak lihat, tapi dapat terbukti sendiri. Betul atau tidak, saudara? Betul atau tidak? Betul. Ada banyak hal yang real, betul-betul nyata, tetapi tidak bisa dibuktikan, saudara. Tidak terbukti dulu, atau harus diuji di laboratorium dulu, baru kemudian itu kita katakan saya percaya. Sekarang coba jelaskan kepada saya, ini anak-anak muda, apa itu jatuh cinta? Coba jelaskan kepada saya, jatuh cinta itu apa? Ya, lalu ada seorang mungkin yang menjelaskan, ya hati saya berdebar-debar kalau lihat dia. Saya rasanya itu kalau lihat dia itu tidak tahan kan begitu ya. Malam ini saya tidur, waktu masuk kamar mandi, saya mau tanya beratnya berapa? Kalau mau ilmiah ya, jatuh cinta itu beratnya berapa? Sudah pernah ditimbang? Warnanya apa? Coba tunjukkan kepada saya, jatuh cinta itu warnanya apa? Rasanya apa? Ada yang bilang rasanya coklat ya. Jadi orang jatuh cinta ya coklat, ya rasanya tai kucing rasanya coklat, katanya begitu. Saudara-saudara, berapa beratnya jatuh cinta itu? Sudah ditimbang? Apa warnanya? Bagaimana wujudnya? Seperti manusia atau seperti babi? Atau seperti pohon kelapa? Tidak ada, saudara. Jatuh cinta tidak mungkin engkau bawa ke laboratorium lalu engkau teliti di dalamnya. Tidak mungkin, saudara. Tapi saya mau tanya, jatuh cinta itu real atau tidak? Real. Real atau tidak? Real. Real sekali, saudara. Terlalu real, terlalu nyata. Dan saudara banyak bukti. Karena cinta ditolak, orang main dukun. Karena cinta ditolak, orang bunuh diri, saudara. Terlalu banyak bukti. Terlalu nyata, terlalu real. Tapi tidak bisa engkau bawa ke laboratorium, lalu teliti secara ilmiah, menentukan unsur-unsur kimia apa yang ada dalam jatuh cinta. Tidak ada, saudara. Tidak ada. Ini merupakan pengajaran di dalam wahyu umum Tuhan kepada umat manusia. Tuhan tidak usah kau buktikan, percaya saja. Dia ada, saudara.
Contoh lain sekarang saudara, bagaimana Tuhan menunjukkan kepada kita begitu banyak ilustrasi dalam alam semesta ini saudara. Engkau percaya ada angin? Percaya. Angin itu hanya bisa dirasakan saudara. Engkau bisa lihat dia? Tidak bisa. Warnanya apa? Tidak ada saudara. Kalau angin berwarna, kata pendeta si Bentong, maka kalau angin ada warnanya ya, maka celaka besar manusia, mata ini tidak ada fungsi. Saya tidak bisa lihat Anda karena ditutup oleh angin yang berwarna saudara. Tetapi angin itu real, ada di antara kita, ada di sekitar kita, ada di dalam paru-paru kita, seluruh tubuh kita. Kalau tidak ada udara, maka kita mati saudara. Real, tapi tidak kelihatan, hanya bisa dirasakan. Ini juga bisa dipakai sebagai satu gambaran yang tidak sempurna dalam wilayah ciptaan. Bagaimana kita memikirkan tentang Tuhan Allah saudara. Engkau tidak melihat Tuhan? Iya. Engkau tidak melihat Dia menciptakan? Iya. Engkau tidak melihat bagaimana Dia memelihara jantung-jantung Anda? Iya. Engkau tidak melihat bagaimana Dia menumbuhkan padi-padi? Engkau tidak lihat bagaimana Dia menata alam semesta ini, merawat memelihara alam semesta ini saudara. Tapi apa yang tidak engkau lihat itu jelas bekerja, jelas nyata di dalam kehidupan manusia saudara. Dan karena Tuhan adalah satu pribadi saudara, atau Tuhan adalah keberadaan yang memiliki pribadi, maka saudara-saudara bisa berelasi secara personal dengan Tuhan saudara. Maka bagi saya sebetulnya hanya dosa, hanya keras hati orang berdosa yang menyebabkan mereka menolak mengenai keberadaan Tuhan. Demikian juga hanya keras hatinya orang berdosa yang menyebabkan mereka merasa baik-baik saja, merasa tidak ada masalah, merasa sebagai orang yang tidak berdosa, yang sama sekali baik-baik saja, yang tidak butuh juru selamat. Saudara, hanya mereka yang keras hati. Tadi malam saya sudah kupas hal ini dengan begitu jelas saudara, bahwa jika Anda selidiki diri Anda sendiri, tidak ada manusia yang boleh berhak mengklaim saya bukan orang berdosa. Semua kita adalah orang berdosa. Cukup engkau ambil waktu 5 menit, lihat dirimu sendiri, introspeksi dirimu sendiri. Engkau tahu betapa bejatnya engkau, betapa bejatnya saya, betapa rusaknya kita semua, dan membutuhkan Yesus Kristus saudara. Maka selain Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6 ini adalah jawaban yang tuntas, sesuatu jawaban yang mutlak kepada dunia yang penuh dengan keraguan. Saudara-saudara, orang karismatik sering berteriak, Yesus jawabannya. Begitu banyak mereka menciptakan lagu-lagu yang kata-katanya, Yesuslah jawaban, Yesuslah jawaban, Yesuslah jawaban. Tetapi sebetulnya kalau kita betul-betul meneliti, jawaban untuk apa? Atas sakit penyakitmu. Jawaban untuk apa? Atas dompetmu. Jawaban untuk apa? Atas segala hal yang bersifat material, yang bersifat jasmania, saudara. Tetapi saudara-saudara, Yesus melampaui itu, memberikan ke lain bukan hanya sekadar perkara lahiriah. Masalah hidup dan mati, masalah keyakinan mengenai kehidupan dan kematian. Yesus berkata, di dalam aku engkau hidup walaupun engkau sudah mati. Di luar Yesus Kristus tidak ada kehidupan, dan hanya murka Allah yang kekal, penghukuman kekal di dalam api neraka saudara. Maka Yesuslah jawaban bagi seluruh pergumulan kita mengenai nasib kekal kita. Apakah engkau ke surga atau engkau ke neraka? Siapa yang ragu-ragu, datanglah kepada Yesus Kristus. Maka keraguan-raguanmu akan diberi jawaban yang tuntas oleh Tuhan Allah. Amin. 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 Saudara, hanya Yesus. Poin ketiga sekarang, saudara. Yohanes 14 ayat 6 ini
adalah satu klaim Yesus yang bersifat mutlak bagi penganut paham politeisme, saudara. Politeisme, sebagaimana saya sudah sedikit singgung tadi, percaya Allah banyak. Ada banyak Allah, ada banyak Tuhan, ada banyak dewa, saudara. Semua itu ada dewanya sendiri-sendiri. Kalau di India, saudara, tikus ya ada dewa tikus. Semua ada dewanya. Sapi ya ada dewanya sendiri. Semua ada dewanya, saudara. Jadi begitu banyak dewa. Mirip di Sumba ini, saudara. Persis ya. Masing-masing marga punya marapu sendiri. Betul atau tidak? Marapu orang Mataru ada sendiri. Namanya siapa? Ya. Marapu orang macam-macam ya. Setiap marga mempunyai marapu sendiri-sendiri. Jadi dewa begitu banyak. Allah begitu banyak. Memang dalam keyakinan marapu dikatakan bahwa marapu itu hanyalah leluhur yang menjadi perantara antara manusia kepada Tuhan Allah begitu, yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi kenyataannya di dalam keyakinan marapu, saudara, penekanan yang utama adalah marapu, bukan kepada Allah yang tidak kelihatan itu, saudara. Maka nama aliran kepercayaan ini adalah marapu, saudara. Sebetulnya keyakinan ini bersifat panteisme, saudara. Segala sesuatu adalah Allah. Allah adalah segala sesuatu. Kalau leluhurmu bisa berhubungan langsung dengan Tuhan Allah, maka dia harus setara dengan Tuhan Allah. Tidak boleh kurang daripada Tuhan Allah. Dia tidak boleh hanya menjadi manusia sama seperti kita, saudara. Kalau saya mati nanti, lalu kemudian saya dimarapukan orang, dianggap menjadi satu penyambung antara manusia dan Tuhan Allah, maka saya haruslah saudara-saudaraku adalah orang yang setara dengan Allah, yang sehakikat dengan Tuhan Allah. Tidak boleh kurang. Karena siapakah dia yang berhak datang kepada tahta Allah kecuali adalah Allah sendiri, saudara. Itu sebabnya pengantara kita satu-satunya hanyalah Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Melalui Yesus engkau boleh datang kepada Bapa dan memanggil dia Bapa, saudara. Maka marapu itu mau tidak mau harus diakui, mereka pastilah Allah-Allah, saudara. Maka Sumba mempunyai keyakinan atau kepercayaan yang bersifat politeis, saudara. Politeisme bersifat relatif. Pertanyaan paling mendasar, Allah siapakah yang paling benar? Kalau dikatakan marapu ini yang paling benar, marapu ini salah, apa dia sama-sama marapu kok? Kalau dikatakan marapu itu sama-sama setara, setingkat, tidak ada lebih tinggi, tidak ada lebih rendah. Kalau begitu, tidak ada lebih tinggi, tidak ada lebih rendah, setara. Mengapa marapu itu berbeda-beda? Mengapa misalnya di dalam mitos Yunani atau Romawi setiap dewa itu saling iri hati dan saling perang? Kalau setara berarti sama kebenarannya, sama kuasanya, sama cinta kasihnya, sama segala sesuatunya. Maka tidak mungkin ada pertentangan, tidak mungkin ada sesuatu kontradiksi, tidak mungkin ada perang misalnya dalam dewa-dewa Romawi atau dewa-dewa Yunani, saudara. Mana yang benar kalau begitu? Pastilah ada dewa yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Tapi kalau ada dewa yang lebih tinggi, maka dialah yang berhak jadi dewa. Yang lebih rendah tidak usah jadi dewa. Lama-lama menuju kepada monoteisme, saudara. Dan yang menjadi satu Allah atau dewa yang unggul hanya boleh ada satu, tidak boleh banyak. Kalau banyak atau dua atau tiga atau empat, maka kembali lagi tadi, saudara. Mengapa ada perang kalau sama-sama unggul? Mengapa ada pertentangan kalau sama-sama unggul, saudara? Terlalu bermasalah, saudara, keyakinan politeisme. Maka Yesus Kristus berkata, tidak ada dua Allah, tidak ada tiga Allah, tidak ada banyak jalan ke surga, tidak ada banyak Allah yang bertahta di surga, tidak ada banyak Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan alam semesta ini. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Di sini klaim eksklusivisme atau eksklusivitas daripada Yesus Kristus menyatakan ketunggalan Allah, Allah yang satu-satunya, saudara.
Kalau begitu kita harus berpikir lagi. Kalau Allah hanya satu-satu, mengapa ada Bapa? Mengapa ada Anak Logos? Mengapa ada Roh Kudus? Bukankah ini menunjukkan tiga Allah berbeda? Sebagaimana sering orang menyerang keyakinan Kristen dan berkata, Kristen percaya tiga Allah. Ada Allah Bapa, itu satu Allah. Satu Allah yang lain Allah Anak. Satu Allah yang lain lagi Allah Roh Kudus. Ada tiga Allah. Jadi tidak masuk akal kalau Kristen berkata Allah ada satu saja, tetapi ada tiga pribadi. Nah sekarang kalau dijumlah coba, Bapa tambah Anak tambah Roh Kudus, kan ada tiga Allah. Ini Kristen ngawur sekali keyakinannya. Sesuatu keyakinan yang tidak masuk akal, yang ngawur, katanya begitu saudara. Apakah betul ada tiga Allah? Jelas tidak mungkin ada tiga Allah saudara. Tidak mungkin ada tiga Allah. Kalau ada tiga Allah, pertanyaannya nanti saudara, Allah manakah yang paling unggul, yang paling besar, dan mana yang lebih kecil? Kalau dikatakan setara, maka sekarang yang setara apa? Kebenarannya. Yang setara apa? Kasihnya. Yang setara apa? Kebaikannya. Yang setara apa? Kemurahannya. Segala sesuatu, kekuasaannya, pengetahuannya, bijaksananya, semua setara. Kalau begitu, engkau mesti menerima keyakinan bahwa Allah itu hanya satu hakikat. Tidak boleh dua hakikat, tidak boleh tiga hakikat. Inilah yang dipercaya Kristen. Allah itu hanya satu hakikat. Satu kebenaran, satu kasih, satu hakikat Allah, satu kemahakuasaan Allah, satu bijaksana Allah. Tetapi Allah yang satu hakikat itu, di dalam diri ada tiga pribadi yang berbeda-beda. Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga di dalam Allah yang satu hakikat ini dimungkinkan relasi, dimungkinkan komunikasi, dimungkinkan satu relasi yang bersifat kasih. Maka Allah Kristen dikatakan oleh Yohanes, Allah itu adalah kasih. Mengapa Allah itu adalah kasih? Karena di dalam dirinya sendiri Allah itu bersifat mempunyai satu relasi yang bersifat sempurna. Bapa berrelasi dengan Anak, Anak berrelasi dengan Bapa. Bapa berrelasi dengan Anak dan Roh Kudus, Roh Kudus berrelasi dengan Bapa dan Anak. Ada relasi, ada hubungan, ada saling mengasihi saudara. Maka Allah Kristen adalah Allah yang satu hakikat, ada tiga pribadi yang berbeda di dalamnya. Di dalam klaim Yesus Kristus ini tadi, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini menunjukkan satu klaim mengenai satu hakikatnya Tuhan Allah, tetapi ada pribadi yang berbeda di dalamnya. Maka dengan demikian klaim Yesus ini melawan keyakinan politeisme, saudara. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat sekarang, saudara. Pernyataan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6 ini menyatakan satu klaim yang mutlak untuk melawan paham monoteisme mutlak. Apa itu monoteisme mutlak? Percaya Allah hanya satu-satunya Allah, tidak ada yang lain, tidak ada pribadi yang berbeda, hanya satu pribadi, satu hakikat. Apa maksudnya saudara? Ya hanya ada satu person Allah, ya satu pribadi Allah dan satu hakikatnya. Pertanyaannya saudara, kalau Allah adalah Allah yang demikian, satu pribadi, satu hakikat, sebelum dia menciptakan segala sesuatu, sebelum manusia ada, malaikat ada, sebelum segala sesuatu ada. Karena segala sesuatu ada ini setelah diciptakan. Sebelum segala sesuatu ada, maka dia berrelasi dengan siapa? Saling mengasihi dengan siapa? Berkomunikasi dengan siapa? Tidak ada saudara. Kalau begitu Allah ini bisa berkomunikasi atau tidak? Tidak bisa. Bisa mengatakan aku mengasihi engkau atau tidak? Tidak, karena tidak ada pribadi lain di luar dirinya. Bisa berkomunikasi, bisa berrelasi, bisa bersekutu atau tidak? Tidak bisa saudara. Maka monoteisme mutlak, satu Allah, satu pribadi, tidak ada pribadi yang berbeda dalam diri Allah.
menghasilkan satu Allah yang bersifat abstrak dan pasti adalah Allah yang bersifat irasional, saudara. Agak lebih sulit sedikit sekarang, saudara. Saya ini sekarang, kesadaran saya ada karena ada sesuatu di luar diri saya. Kenapa saya sadar tentang mimbar? Karena ada mimbar di hadapan saya. Mengapa saya sadar tentang ada orang-orang yang mendengar khotbah saya? Karena ada orang-orang yang sedang mendengar khotbah di luar pribadi saya, di luar diri saya. Mengapa saya sadar tentang alam semesta ini? Karena ada alam semesta yang di luar diri pribadi saya. Sekarang katakanlah alam semesta ini tidak ada. Semua orang lain tidak ada. Semua benda tidak ada. Hanya saya yang ada. Maka saudara coba perhatikan. Kesadaran saya masih eksis atau tidak? Masih ada atau tidak? Tidak ada lagi. Kesadaran membutuhkan sesuatu objek di luar diri untuk kita sadari, saudara. Saya sadar karena ada sesuatu yang lain atau pribadi lain atau benda-benda di luar diri saya. Maka saya boleh atau bisa sadar. Kalau tidak ada, maka saya tidak mungkin bisa sadar, saudara. Maka pertanyaannya, jikalau Allah itu hanya satu pribadi, satu hakikat, tidak ada yang lain di luar dia, maka Allah itu tidak mungkin bisa berkata-kata. Karena dia tidak mungkin berkomunikasi dengan siapapun, karena hanya ada satu-satunya. Dia tidak mungkin bisa berrelasi. Tidak mungkin dia bisa I love you, ya, atau mengatakan aku mengasihi engkau. Karena dia tidak memiliki sesuatu oknum lain di luar dirinya, saudara. Mirip kalau ada anak saudara, ini ilustrasi yang sering saya pakai. Kalau suatu saat dia pulang dari sekolah, lalu dia mulai bersiul-siul, lalu kemudian dia mulai bernyanyi-nyanyi, lalu mulai mandi, lalu mulai dandan, lalu mulai ambil cermin, lalu lihat wajahnya di sana, lalu senyum-senyum sendiri. Lalu engkau tanya kepada dia, mengapa engkau nak? Dari tadi saya lihat engkau senyum-senyum sendiri. Dari tadi saya lihat engkau tertawa-tawa sendiri. Lalu engkau berdandan, lalu engkau lihat cermin begitu senang. Lalu dia berkata kepada engkau, Papa, Mama, saya lagi jatuh cinta. Saya betul-betul jatuh cinta. Di hati saya begitu senang, begitu gembira. Begitu. Lalu engkau sebagai orang tua tentu tanya, ya, kalau anakmu itu perempuan, dengan siapa nak? Apakah dia teman sekolahmu? Atau dia mungkin orang yang di luar sekolah? Atau mungkin tetangga kita? Atau siapa? Coba jelaskan kepada saya. Papa, Mama ingin tahu siapa anak itu, siapa laki-laki itu. Lalu dia berkata, tenang saja Papa, Mama, bukan anak tetangga, bukan teman sekolah, bukan siapa-siapa, bukan juga orang yang di luar sekolah. Lalu orang tuanya bertanya, siapa kalau begitu? Coba jelaskan kepada kami. Siapa? Katanya mau jatuh cinta. Lalu dia berkata, saya sejak kemarin sore, saya hitung persis pada pukul 3 sore kemarin, saya mulai sadar kalau saya begitu jatuh cinta, begitu cinta kepada diri saya sendiri. Saya sedang dan hitung cinta kepada diri saya sendiri. Papa, saya mau menikah dengan diri saya sendiri. Tolong Papa, saya mau menikah, undang pendeta, undang, dan biarlah kita pergi ke gereja. Saya mau menikah. Saudara, kalau orang tua yang normal, anak ini perlu terus sekolah atau masuk rumah sakit jiwa? Perlu terus sekolah atau masuk rumah sakit jiwa? Masuk rumah sakit jiwa. Sebagai orang tua sedih atau tidak? Ada masalah atau tidak? Ada problem atau tidak? Demikian kalau Allah hanya satu-satunya Allah, tidak ada pribadi lain. Ini kebenaran Kristen yang banyak pendeta tidak mau khotbahkan lagi, saudara-saudara. Karena Allah di dalam dirinya yang satu itu, yang tunggal itu, ada 3 pribadi berbeda. Maka Bapa berkata kepada anak, aku mengasihi engkau dan kasih kekal. Anak berkata, Bapa, aku mengasihi engkau dan kasih kekal. Roh Kudus berkata, Bapa dan anak, aku mengasihi kalian dengan kasih yang kekal. Karena ada 3 pribadi yang berbeda, maka Allah kita bukan Allah yang gila, yang egomaniak, yang berpusat kepada diri sendiri, yang tidak bisa berrelasi dan berkomunikasi, saudara. Amin. Ini keunggulan Allah Tritunggal Kristen. Ini yang saya beritakan di mana-mana, saudara. Mengapa
saya begitu berapi-api? Mengapa saya begitu bersemangat, saudara? Ini Allah yang sejati dan dinyatakan di dalam klaim Yesus Kristus ketika dia berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, satu pribadi lain di luar Yesus Kristus, tetapi yang satu hakikat dengan Dia. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan dasar ketritunggalan Allah semacam ini, maka Yesus Kristus berkata, hendaklah engkau saling mengasihi, karena Tritunggal adalah kasih. Kedua, Yesus berkata, karena aku sudah berkorban untuk engkau, memberikan nyawaku bagimu, maka hendaklah engkau saling mengasihi. Barang siapa yang tidak mengasihi, kata Kristus, dia bukanlah muridku. Engkau sah jadi murid jikalau engkau hidup dalam kasih. Maka iman Kristen adalah iman yang bersifat relasional, iman yang tidak mati, iman yang tidak bersifat mekanis, tetapi iman yang mempunyai relasi secara organis, relasi yang bersifat hidup, saudara. Amin. Amin. Maka kita tidak sah kalau mengatakan itu yang duduk di sana. Mengapa berpakaian seperti itu? Lain kali kalau datang kebaktian ya, aturan Kristen harus pakai jas seperti saya. Semua ini tidak sah semua. Kenapa tidak pakai jas? Kita harus seragam. Kalau doa pun arahnya harus sama. Semua harus sama. Baru kita betul-betul menjadi penganut agama Kristen yang sejati. Di sini keunikan pribadi, keberagaman dihapus dan menuju kepada yang namanya hanya satu, satu kesatuan dan tidak ada keragaman di dalamnya, saudara. Maka kalau engkau doa, caranya harus seperti saya. Saya biasa doa lamanya 1 jam setiap hari. Saudara pun doa harus 1 jam. Cara berpakaian ke saya seperti ini. Saudara pun harus berpakaian seperti saya. Tidak boleh berbeda. Harus sama. Kalau tidak sama, engkau menentang agama kita. Ini persis Yahudi mempunyai keyakinan demikian, saudara. Maka tugas orang Farisi apa, saudara? Meneliti orang. Apakah orang ini sudah melakukan aturan agama atau tidak? Seperti yang saya lakukan atau tidak? Sudahkah dia melakukan seluruh aturan agama sebagaimana yang ditentukan oleh orang Farisi, oleh ahli Taurat atau tidak? Mementingkan keseragaman, kesatuan, dan membuang keunikan. Tapi Kristen berkata tidak. Kita hanya satu tubuh, tapi banyak anggota. Apa artinya banyak anggota? Ada anggota-anggota yang berbeda, dengan karunia-karunia yang berbeda, dengan keunikan-keunikan yang berbeda. Tapi hanya satu tubuh, satu gereja, dengan satu kepala, yaitu Yesus Kristus. Ini melambangkan satu prinsip Tritunggal yang bersifat unity and diversity. Kesatuan sekaligus ada keragaman, sehingga relasi dimungkinkan, komunikasi dimungkinkan. Secara persis, klaim Yesus yang mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, menyatakan kepada kita bahwa Allah itu unik, jalannya pun unik, keselamatannya unik, yang diutus untuk menyelamatkan orang berdosa unik, tetapi sekaligus menyatakan di dalam diri Allah yang unik ada sifat relasi, ada keberagaman di dalamnya, keberagaman 3 pribadi Allah Tritunggal, saudara. Maka Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Keunikan dan keberagaman dinyatakan oleh Yesus Kristus di sini, saudara. Maka iman Kristen adalah satu iman yang unik, adalah satu iman yang satu-satunya, tetapi di dalam yang unik dan satu-satunya itu
keberagaman ada dan memang harus ada. Karena kalau tidak ada keberagaman, tidak ada relasi, tidak ada komunikasi, tidak ada saling hubungan antara satu dan yang lainnya. Maka iman kita adalah iman apa? Kepada Allah yang satu. Allah yang mana? Allah Tritunggal. Yang di dalam dirinya sendiri ada 3 pribadi yang berbeda. Dan pribadi kedua Allah Tritunggal sudah datang kepada kita 2000 lebih tahun yang lalu dan memberikan klaim ini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Percayakah saudara-saudara akan klaim Yesus Kristus ini? Saudara percaya atau tidak? Terlalu dalam untuk ditolak, terlalu indah untuk engkau tinggalkan, terlalu berbobot dan bermutu, saudara, untuk engkau hindari atau engkau tidak mau belajar. Iman Kristen menyatakan sesuatu mutu, sesuatu kebenaran, sesuatu kedalaman, sesuatu keindahan yang begitu tinggi, begitu agung. Seluruh apa yang menjadi pergumulan manusia, apa yang menjadi pergumulan alam semesta ini, apa yang menjadi problema filsafat, apa yang menjadi problema ilmu pengetahuan, apa yang menjadi problema dalam agama-agama, jawabannya tuntas di dalam Alkitab, di dalam berpunya kepada satu pribadi yang sudah menyatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, saudara, Yesus Kristus. Dengan demikian, saya mau menutup khotbah saya malam hari ini dengan mengatakan, tidak seperti orang karismatik, tetapi dengan pengertian yang tadi sudah saya jelaskan. Yesus adalah jawaban satu-satunya, tidak ada yang lain. Amin. Amin. Maukah engkau mendapatkan jawaban yang pasti itu? Amin. Maukah engkau menerima jawaban yang pasti itu? Maukah saudara? Semua tundukkan kepala sekarang. Semua tundukkan kepala. Semua tenang. Dalam nama Yesus Kristus, saya mau bertanya kepada saudara. Malam hari ini, saudara sudah mendengarkan mengenai keunikan Allah secara khusus, keunikan daripada Yesus Kristus yang sudah menyatakan kepada kita, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus sudah memberikan jawaban yang tuntas bagi pergumulan orang-orang berdosa. Maukah saudara-saudara malam hari ini menyadari ketidakmampuan kita, kegelisahan hati kita, keputusasaan kita, bagaimana dosa menindih kita, dan mau menerima jawaban itu, mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan satu-satunya, Juru Selamat satu-satunya. Siapa yang berkata pada malam hari ini, aku Tuhan di sini malam hari ini, mau menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, silakan acungkan tangan saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Adakah lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan. Turunkan tangan saudara. Yang sudah mengacungkan tangan, tidak usah mengacungkan tangan lagi. Saya akan memberikan panggilan yang kedua. Yang sudah mengacungkan tangan, tidak usah mengacungkan tangan lagi. Siapa yang berkata pada malam hari ini, Tuhan, aku adalah orang berdosa, aku sungguh membutuhkan anugerah-Mu, dan saya tahu malam hari ini jawaban satu-satunya bagi pergumulan saya hanyalah Yesus Kristus, satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya hidup. Siapa yang berkata malam hari ini, di sini Tuhan, saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, silakan acungkan tangan saudara ke atas. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Turunkan tangan saudara. Yang sudah mengacungkan tangan pada panggilan pertama dan panggilan kedua, tidak usah mengacungkan tangan lagi. Terakhir sekarang, ketiga, saya akan kembali memberikan panggilan. Siapa yang berkata malam hari ini, Tuhan Yesus, saya
sudah mendengar firman Tuhan malam hari ini. Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia berdosa ini. Malam hari ini, saya mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Siapa yang berkata demikian, silakan acungkan tangan saudara-saudara. Puji Tuhan. Adakah lagi? Tidak ada. Semua yang sudah mengacungkan tangan pada panggilan pertama, juga pada panggilan kedua dan panggilan ketiga, silakan berdiri perlahan-lahan dari tempat duduk saudara masing-masing dengan tertib maju ke depan, dan sambil menunggu saudara maju ke depan, kita akan menyanyikan pujian nomor yang keempat, Ikut Yesus. Mari semua silakan bangun yang sudah mengacungkan tangan, berdiri di depan mimbar ini untuk kita berdoa bersama-sama. Mari semua yang sudah mengacungkan tangan. Ikut Yesus tempuh jalan yang datar, melebat atau sungguh